Nuzul Quran itu, nuzul Quran 30 juz, bukan Iqra. 30 juz. Turun langsung ke dalam jiwa Nabi, di dalam badannya. Tapi gaib, nggak kelihatan, bukan yang ditulis di kertas tuh, yang kita pegang dulu, enggak. Itu udah masuk ke dalam jiwa Nabi 30 juz. Nanti baru ada tanzil. Tanzil turun sedikit-sedikit, berangsur-angsur, itu tanzil namanya. Nah, yang tanzil itu Iqra. Iqra, bacalah hai Muhammad. Nabi baca nggak? Baca, masa disuruh Tuhan nggak baca? Ya dibaca, nurut. Katanya nggak bisa baca, Ustaz. Katanya. Masa Tuhan nggak tahu Nabi nggak bisa baca disuruh baca? Kan Tuhan alimun, maha tahu. Kalau emang Nabi nggak bisa baca, Tuhan nggak nyuruh dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa ba'd. Tapi saya bacanya agak beda ya. Wa alihi tahirin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang disucikan. Di Quran, ada di dalam Quran, kita ini kadang-kadang lupa sama Quran. Di Quran itu ayat menyatakan innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sungguhnya Allah ingin mensucikan keluarga Nabi sesuci-sucinya. Nah, keluarga Nabi yang disucikan itu yang disebut itrah, yang hidup di zaman Nabi, di rumah Nabi. Terus ya beberapa orang mikir ke sana, mikir ke sana, makin kurang, makin kurang gitu. Kayak kali, tahu kali Ciliwung ya, Citarum, kali Ciliwung, dari gunung, mata airnya bening nggak? Bening. Terus sampai Pasar Ikan, betul. Jadi yang disucikan tuh yang di atas Nabi, yang di rumahnya tuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali, Fatimah, terus beberapa orang udah. Nah, yang sekarang nih ya enggak sama kita. Boleh keturunan Nabi juga tapi sama, tidak disucikan. Jadi kalau tidak disucikan harus mensucikan diri sendiri. Ya kan? Kalau keluarga Nabi yang di zaman Nabi itu disucikan. Di Quran, berdasarkan Quran, bukan katanya, di Quran. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi itu lebih terjamin kebenarannya karena mereka orang suci. Tafsir juga bukan suci saja, suci disucikan oleh Allah. Jadi nggak ada salah, nggak ada dosa. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Cuma sekarang kalau kita ngomong ini, wah tuh Syiah tuh. Emang orang Ahlus Sunnah nggak cinta sama keluarga Nabi? Kok dibilang Syiah? Emang Syiah doang yang cinta sama keluarga Nabi? Ahlus Sunnah juga cinta dong. Ada orang di Purwokerto habis ceramah, tanya, Ustadz itu kenapa Husain itu maksudnya Sayyidina Husain cucu Nabi, kenapa berani dia datang ke Karbala? Kan Yazid kuat. Kan Sayyidina Husain 10 Muharram kan di sembelih di Karbala sama Yazid. Khalifah Yazid itu khalifah tapi jahat. Cucu nabinya dipenggal. Ini orang ngebelain cucu nabi, ngebelain Yazid. Husain yang disalahin, yang dibunuh. Astagfirullahaladzim. Untung saya bilang, Bapak kiai lagi, Bapak ini ngomong gak sengaja nih, pasti gak sengaja. Karena Bapak tiap hari waktu sholat di depan Allah bilang apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali ini bukan nama Ali, bukan. Kalau yang pakai nama orang, alinya pakai ain. Ali ini pakai alif. Ali Muhammad artinya al itu artinya keluarga. Keluarga Muhammad. Sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Sebenarnya Bapak tiap sholat di depan Allah bilang salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Nah, Husain masuk keluarga Nabi, Pak? Masuk loh.
Itu kan Bapak berarti cinta sama keluarga Nabi. Kok tadi ngatain Husin sih? Kan nggak sengaja kan? Iya nggak sengaja katanya. Padahal ada yang suruh. Saya lihat yang nyuruh itu kelihatan di pintu di depan. Orang itu orang yang benci sama keluarga Nabi. Bawa kayu. Dari zaman dulu ada. Habis Nabi meninggal itu keluarga Nabi dimusuhi oleh Bani Umayyah. Persis hari ini ya wafatnya Sayyidina Ali. Tahu nggak wafatnya Sayyidina Ali di mana? Hari tempat yang paling bagus di dunia apa? Masjid. Di masjid yang paling bagus mananya? Mihrab. Ya kan? Tempat paling bagus masjid. Masjid yang paling bagus di antara masjid di mana? Di mihrab. Ya. Hari yang bagus, bulan yang paling bagus bulan apa? Bulan Ramadan. Yang paling bagus lagi dalam Ramadan Lailatul Qadar. Ya kan? Hubungan yang paling baik dengan Allah waktu sholat. Sholat paling dekat dengan Allah lagi ngapain? Sujud. Sujud yang mulia apaan? Manusia yang paling mulia apanya? Badannya? Kepala. Kepala lagi sholat ditaruh di mana? Sujud di tanah. Yang disujudkan dari kepala apaan? Dahi. Ya kan? Sayyidina Ali pada hari seperti hari ini di waktu subuh, ya, habis malam Lailatul Qadar, subuh kita tadi itu persis tuh. Sholat di situ dia. Allahu Akbar, ruku, sujud, bangun dari sujud, ditungguin nama orang yang namanya Abu Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran kata dia sih. Bawa pedang apa pisau tuh? Hah? Pedang beracun bawa. Jadi udah rencana. Begitu angkat palanya dari sujud, langsung dipenggal dahinya. Lagi sujud sama Allah, habis sujud sama Allah di hadapan Allah. Udah biangnya syahid itu. Tapi yang aneh yang bunuh orang Islam. Dia hafal Quran dia malah. ISIS hafal Quran. Itu biangnya ISIS. ISIS semua jadi dari situ asalnya. Terus ke paham Wahabi. Wahabi, ISIS itu Wahabi. Semua sekarang dia ganti nama Salafi. Ganti lagi Sunnah. Macam-macam diganti, kalau udah tahu orang udah tahu dia ganti lagi. Tapi kita nggak mau ngapirin dia. Dia Muslim, dia sembahyang, dia syahadat, ya udah dia Islam. Cuma mudah-mudahan nggak seperti itu, galak lagi gitu. Untung di sini nggak ada sih. Wahabi ada tapi nggak sampai jadi ISIS, nggak. Yang di luar banyak tuh. Simpatisannya ada. Disipati ISIS. Padahal ISIS itu yang bikin Amerika itu. Ngaku itu Menteri Luar Negeri Amerika yang perempuan dulu tuh. Dia yang bikin. Kalau dia orang Islam berjuang buat Islam, masa bunuhin orang Islam? Sekarang hampir setiap minggu kalau orang Syiah lagi sholat Jumat, dibom. Di Afghanistan, di Pakistan, di Irak. ISIS itu musuhin Syiah. Nah itu anak buahnya Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Sayyidina Ali tadi. Arti Syiah itu orang yang memihak kepada Sayyidina Ali. Lawannya itu yang Bani Umayyah yang memihak kepada Muawiyah. Itu keterusan sampai sekarang. Yang memihak ke Sayyidina Ali jadi Syiah, yang memihak ke Muawiyah itu jadi Wahabi. Itu nggak bisa akur. Nah Wahabiyahnya di Saudi, Syiahnya ada di Iran. Nah itu musuhan terus sampai sekarang. Nah mana yang benar pikir sendiri. Iya kan? Kalau di buku Wahabinya sendiri Muhammad Abdul Wahab, saya punya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Dia bilang yang lebih benar Sayyidina Ali, tapi Muawiyah benar. Sayyidina Ali lebih benar. Masih mau dibela juga. Itu ibunya Muawiyah yang bunuh Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Habis dibunuh dicincang. Habis dicincang, daging itu jantungnya dimakan. Gigit, sadis. Itu ibunya Muawiyah yang namanya Hindun. Jadi tolong jangan kasih nama anak Hindun. Itu. Ada yang bilang itu Hindun itu masuk surga, di badannya ada daging Sayyidina Hamzah. Ya enggak lah.
bunuh mamanya Nabi yang Islam kok masuk surga, gimana sih? Terputer Wahabi, muter-puter. Nah itu jadi supaya tahu sejarahnya begitu, asal usulnya. Di kita dulu, saya masih kecil ingat di Jakarta ini ada namanya Rebo Kasam. Ya, nah itu dulu kalau 10 Muharram pada bawa bagi bikin bubur apa tuh, bubur putih, bubur merah kan? Itu mengenang wafatnya Sayyidina Husain. Sekarang enggak. 10 Muharram ayam-ayam aja kita. Dirubah, otak kita tuh dirubah sama Wahabi. Sekarang dia banyak rubah tafsir Quran yang dicetak di Saudi, dirubah. Hadis-hadis dirubah juga. Hadis-hadis yang memuji ahli bait, keluarga Nabi dihapus. Saya supaya tahu. Jadi yang udah biasa NU aja terus, Muhammadiyah terus. Sampai banyak yang mau rubah-rubah paham nggak karuan ini. NU juga sebagian kecil kemasukan, nggak tahu kemasukan dari mana itu. Jadi Nusantara apa itu ya. Nah, itu jadi di akhir zaman ini banyak orang-orang mau merusak Islam dari dalam Islam. Jadi hati-hatilah. Udah yang udah Muhammadiyah bagus terusin, yang NU terusin. Ajaran NU udah benar kok, ajaran Muhammad udah benar. Masalahnya orangnya mau benar apa enggak. Ajarannya udah benar, orangnya nah itu terserah orangnya. Nggak perlu dirubah, udah ada yang ada ini sudah baik, tinggal ditingkatkan, imannya ditingkatkan gitu ya. Kita mulai ya. Ini bulannya udah mau habis, sedih banget ya. Senang ya puasa ya, Ramadan ya. Kalau kita ngusul sama Allah Ramadannya bikin 3 bulan gitu mau enak. Ya nggak cukup sebulan ya. Insya Allah diterusin Senin Kamis saja. Ada sunnah nanti, sunnah Syawal 6 hari ya. Setelah itu Senin Kamis Insya Allah. Jadi tapi ini nggak usah khawatir. Allah akan kirim seorang imam untuk membela kita. Jadi jangan takut, bakal perang udah. Di sana udah, di Eropa udah perang itu. Itu presiden Rusia sekarang tuh ngebelain Islam tuh. Mungkin dia masuk Islam diam-diam kali. Belain Islam, mau belain Palestina juga. Ada yang orang ngatain Nabi, dia marah. Pak Putin namanya, Pak Putin. Mudah-mudahan dia dapat hidayah ya. Dia kan negerinya kuat itu. Dia lagi lawan Amerika. Nah insya Allah. Tapi kayaknya memang udah takdir Tuhan bakal. Tapi nanti ada Imam Mahdi udah dekat ya. Tanggalnya nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu, nggak boleh ada yang tahu. Tapi alamat-alamat yang ada di kitab sudah muncul semua, sudah keluar. Jadi udah ikut Imam Mahdi, nggak ada lagi urusan ikut ini itu nggak ada. Ini imam dari Allah, cucu Nabi dia, cucu Nabi, cakep orangnya. Jadi nanti banyak yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, yang jelek-jelek tuh bohong. Cucu yang Imam Mahdi benar cucu Nabi, cakep, masih muda, umur 30-an, 33, 30 itu. Dia diangkat ke atas seperti Nabi Isa, masih umur 30-an, belum punya anak. Cucu yang ke-12. Ada pendapat bilang akan lahir, nggak mungkin. Kalau akan lahir, mau anak siapa yang pantas jadi ayahnya, jadi ibunya? Ya nggak ada lah orang sekarang. Ya kalau cucu Nabi yang ke-12 masih bening kan? Air dari gunung bening. Bening sampai 12 meter dari 12 kilo kan bening. Nah, itu jadi itu di hadisnya memang cucu Nabi yang ke-12 banyak, di riwayat hadis itu banyak. Banyak sekali. Nanti lawan Dajjal. Dajjal itu ngaku Tuhan. Dia sakti juga. Jadi banyak orang yang ketipu menuhankan Dajjal nanti itu. Jadi manusia sekarang tinggal pilih mau ikut Dajjal apa ikut Imam Mahdi. Udah itu doang. Nggak ada urusan ada partai-partai yang lain, udah nggak. Ya ikut Imam Mahdi, ikut Dajjal, udah. Nanti kalau hati kita bersih, ketarik ke Imam Mahdi. Banyak. Kalau di Quran di surat An-Nur tuh ada Nur 55. Udah tenang aja, nggak ada masalah. Allah sayang, nggak mungkin kita dibiarin terus, diganggu terus. Kemarin ada seorang pemimpin pejabat bilang apa? Orang Islam jangan musingin, saya jawab tadi kemarin di Rasil, orang Islam nggak pernah musingin negara, orang Islam dipusingin terus. Ada yang namanya buzzer ngatain Islam terus segala macam. Sabar aja, sabar. Nanti datang Imam Mahdi ya.
Sudah akhir zaman udah. Ya. Terakhir suruh makan pisang. Dia makan mewah-mewah. Udah biarin aja itu. Jadi maksud saya tenang. Jangan macam-macam udah dulu. Dulu kan saya udah bilangin, jangan ikut itu demo-demo gak karuan itu. Masih ingat kan sampai sini? Benar. Itu demo tuh, misal Habib Rizik, dia niatnya baik, tapi kan masuk orang sembarangan, semua masuk ke situ, maling masuk, segala macam masuk, intel semua masuk. Dia nggak tahu, campur macam-macam. Itu kalau ada masuk ke bar-bar tuh, ke restoran dulu di Obrak-abrik, itu ada yang tukang ngantongin whisky. Ya semua maling ikut di situ, orang nggak disaring. Nah, itu yang masalahnya bukan Habib Riziknya, ditunggangin segala macam masuk situ pakai nama Islam. Nah, itu yang repot. Terus ya, jadi anak-anak jangan dikasih, nggak ada gunanya. Wahabi paling banyak masuk situ, ikut mimpin, jadi pemimpin lagi. Itu yang namanya Yunus Marta itu, ustadz juga bukan dia. Nah itu di situ. Jadi politik tuh memang begitu, udah berbahaya kalau kita nggak kurang hati-hati, ikut-ikut ya kejeblos, ya kan? Nah itu. Jadi dakwah saja, dakwah, didik anak-anak, urus rumah tangga yang baik, itu yang penting, yang wajib itu. Yang wajib kita urusin rumah kita, anak-anak kita selamatin, agamanya dikuatin, udah itu. Ekonomi juga kalau perlu dikuatin, itu penting buat anak-anak. Dia mesti sekolah, dia mesti ini, mesti itu. Jadi cari nafkah juga ibadah. Kerja, dagang, mencari rezeki itu ibadah. Ibadah bagus. Ibadah ini formal kita sholat bagus, tapi ibadah di masyarakat, di rumah tangga, membantu famili itu ibadah kelas berat, karena memberi faedah kepada orang, nyelamatin orang banyak, nyelamatin anak keturunan. Zaman sekarang kalau ekonomi kurang repot, bisa kebujuk ke sana, kebujuk kemari, ya kan? Nah itu, jadi cari nafkah juga jihad, cari nafkah juga ibadah. Jelas ya? Kerja keras nggak apa-apa, ibadah. Orang cari nafkah, meninggal di jalan mati syahid juga. Sebab yang kita kasih rezeki itu hamba Allah, titipan. Istri titipan, anak titipan dari Allah. Kita suruh urus. Jadi kalau kita urusin ya ibadah. Suami juga, ibu titipan, diurus. Udah gitu. Masing-masing bikin rumahnya rapi, bagus. Anak-anak kuat, insya Allah. Nuzul Quran ya, Quran suci. Saya tulis ini Quran suci. Memang namanya Quran suci, Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Al-Quran ini suci, diturunin oleh siapa? Allah yang maha suci. Quran suci diturunin oleh yang maha suci. Di Qurannya dikasih ke siapa? Ke Nabi yang suci. Quran suci dari Tuhan yang maha suci, dikasih ke Nabi yang suci, diturunkan pada bulan yang suci Ramadan, juga pada malam yang suci Lailatul Qadar. Serba suci. Apa enggak tuh? Quran suci diturunkan dari yang maha suci, diberikan kepada Nabi yang suci, diturunkan pada bulan yang suci, pada malam yang suci Lailatul Qadar. Luar biasa itu Quran, jangan main-main. Quran itu bukan buku-buku kayak buku biasa. Firman Allah di Quran dikatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran ini diturunkan ke gunung, gunung itu gemetar, merintih, meledak. Pertanyaannya, kalau gunung bisa hancur, turun Quran dia nggak kuat, kenapa Nabi Muhammad nggak hancur? Cuma kalau wahyu turun itu ontanya sampai turun, nabinya keluar keringat, tapi kuat. Gunung nggak kuat, Nabi Muhammad kuat. Berarti ada apa di badan Nabi Muhammad? Coba
salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi bukan manusia sembarangan, manusia seperti kita, lain. Qurannya, kalau gini kita baca Quran salinan, kopi. Quran ada yang gaib. Quran turun kepada Nabi, nuzul Quran itu, nuzul Quran 30 juz, bukan Iqra. 30 juz. Turun langsung ke dalam jiwa Nabi, di dalam badannya. Tapi gaib, nggak kelihatan, bukan yang ditulis di kertas tuh, yang kita pegang dulu, enggak. Itu udah masuk ke dalam jiwa Nabi 30 juz. Nanti baru ada tanzil. Tanzil turun sedikit-sedikit berangsur-angsur, itu tanzil namanya. Nah, yang tanzil itu Iqra. Iqra, bacalah hai Muhammad. Nabi baca nggak? Baca, masa disuruh Tuhan nggak baca? Ya dibaca, nurut. Katanya nggak bisa baca, Ustaz. Katanya. Kata siapa? Ya katanya. Nggak ada di Quran. Masa Tuhan nggak tahu Nabi nggak bisa baca disuruh baca? Kan Tuhan alimun, maha tahu. Kalau emang Nabi nggak bisa baca, Tuhan nggak nyuruh dong. Betul, pikir. Itu hadis riwayatnya dibohong, dibilang dari Siti Aisyah. Padahal waktu Quran turun, Siti Aisyah lahir aja belum. Di Mekah, Siti Aisyah ntar 13 tahun lagi lahir di Madinah. Jadi orangnya belum ada. Masa bisa meriwayatkan? Orang-orang dulu nakal suka pakai nama dia, apa-apa pakai nama dia. Makanya hadisnya banyak banget dia. Padahal hidupnya berapa tahun sama Nabi. Siti Fatimah yang dari orok bersama Nabi sampai Nabi meninggal tuh Siti Fatimah di samping Nabi. Hadisnya cuma 5 di Bukhari Muslim. Masa iya? Dibakarin. Orang-orang munafik waktu itu nggak suka sama keluarga Nabi, benci hadis-hadis tentang keluarga Nabi, dibakar. Tuh kejadiannya. Maka yang bertahan itu NU. NU tuh bela keluarga Nabi. Baguslah. Yang supaya tahu sejarahnya begitu. Padahal sunnah yang dijamin paling asli yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi, yang diriwayatkan oleh Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Kenapa? Karena dia disucikan dan dia suruh sama Nabi, nggak bakal salah lah. Dia belajar sama Nabi dari PAUD, dari kecil sampai Nabi meninggal. Bayangin, gurunya Nabi Muhammad berpuluh tahun, masa sama yang belajar sebentar? Dan belajarnya dari kecil. Paham sekarang ya? Setelah Siti Khadijah meninggal, yang miara Nabi itu anaknya yang kecil, putrinya Fatimah itu. Sampai Nabi bilang, Fatimah ummu abiha. Fatimah itu ibu ayahnya. Jadi kayak ibu Nabi, dia ngurusin, masih umur berapa belas tahun, 10 tahun. Dia ngurusin Nabi. Kalau Nabi lagi dakwah pulang dilemparin kotoran onta, kadang kena kayu sini baret. Siti Fatimah kecil bersihin muka Nabi. Tapi nanti setelah kawin udah dewasa, suaminya pejuang lagi, Sayyidina Ali. Nah, itu hidup keluarga Nabi bukan kayak keluarga presiden atau keluarga raja mewah-mewah. Keluarga Nabi hidupnya sederhana. Sahabat udah kaya, udah di Madinah tuh udah kaya, Islam udah menang, banyak harta. Keluarga Nabi masih nggak punya apa-apa. Kita salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak boleh kalau lagi sebut Nabi mesti ada salawat walaupun dalam hati. Yang nggak suka baca salawat Wahabi itu, nggak mau dia. Kalau dipaksa dibilang ini di Quran disuruh sekali cukup kata dia. Padahal di Quran perintahnya itu fi'il mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Siapa yang pernah di madrasah atau pesantren ada nggak? Yushollun fi'il apa itu? Fi'il mudhari, artinya terus menerus bersalawat. Allah terus menerus bersalawat kepada Nabi. Nabi Muhammad ini bukan sembarangan, paling disayang Allah. Allah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna
Innallaha wa malaikatahu, dan malaikatnya yushollun bersalawat ala nabi, kepada nabi. Wahai yang orang beriman, bersalawatlah. Ayo kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah. Al-Quran, nuzul Quran, nuzul sekaligus. Ntar waktu Iqra itu tanzil. Jadi ada nuzul, ada tanzil. Ini Al-Quran bukan sembarangan buku lain. Kalau mau turun ke gunung meledak gimana itu? Dahsyat. Sampai sekarang ini mukjizat Al-Quran ini. Kalau bapak ibu baca Quran di air, masuk Qurannya ke air tuh. Ini suara saya direkam tuh. Nempel nggak di besi? Di besi, di HP nempel nggak? Nah kalau Quran atau ayat yang saya baca nempel di besi, di air, apalagi lebih gampang di air. Nah air yang ada Quran, ada salawat, kita minum, masuk ke otak kita. Di badan kita banyak air, menjadi satu. Air yang udah dibacain sama air yang ada di badan kita menjadi satu. Molekul-molekulnya itu bersatu. Coba deh bacain tuh Quran di air. Ada orang kena sihir atau kemasukan jin, minumin coba. Kelepas, kabur jin yang nggak kuat. Nggak kuat. Itu ayat Quran. Saya pernah ada orang di Serang, tapi dia orang Jakarta ke Serang. Istrinya Cina, istrinya tahu dia kawin di Serang, disihir istrinya sendiri. Kuk gitu kadang-kadang. Kelenteng itu tempat sihir juga itu. Itu tempat mayat di Cilincing tuh, bakar mayat, Cilincing. Praktek sihir tuh. Saya sering nangkep orang yang kena sihir tuh, jinnya dari situ, dari kelenteng. Dari tempat bakar mayat tuh. Cerita gini ada lucu ya. Lucu. Gak apa-apa ya, cerita dikit pengalaman. Di Cibinong itu, di tempat kuburan Cina, ada bangun rumah Ismet. Dia bangun rumah situ. Bangun rumah, itu jin-jin yang ada di situ marah. Dia masuk ke pegawai-pegawainya itu, disuruh nyurup. Oh, pada nyurup. Terus ada ahli situ, ahli Al-Hadi. Jinnya itu yang nyurup-nyurup, bilangin Ustadz Zen loh, kenapa hati? Oh jangan, saya tahu kok, saya kenal. Jadi pergi ke Surabaya, ketemu Iwan. Terus kata, iya memang betul kenal. Oh udah, saya nggak ganggu lagi dah. Itu. Jadi artinya dia takut kalau kita baca Quran, takut. Nah, itu yang di Serang, saya kasih minum air, udah dibacain, dia nggak mau minum, nggak mau, paksain nggak mau. Terus saya ke dapur minta 4 gelas lagi, sama gelasnya sama, ada airnya, taruh situ campurin jadi 5 gelas kan, suruh minum, dia minum 1, 2, 3, 4. Yang satu dia nggak mau minum, yang ada bacaannya dia nggak mau minum. Dia lihat apa di situ coba? Pasti dia lihat ada sesuatu. Sampai orang Jepang, orang Jerman, profesor-profesor itu selidikin tuh air, dibawa ke laboratorium. Orang Jepang juga dikata-katain tuh air, kelihatan itu kayak kesel airnya tuh, nggak keruh. Ketika dipuji-puji bagus. Nah di Jerman air Zam-Zam periksa, itu lebih energinya lebih tinggi dari air yang biasa. Obat betul itu, pada obatnya. Jadi boleh baca Quran, baca salawat di air, minumin anak-anak. Ada bekasnya itu. Semua ada bekas, makanan minuman ada bekas. Kemarin saya ketemu orang biasa mau sholat malam, mau ajak sholat malam, mau ajak ini, mau ajak ini, mendadak nggak mau. Terus saya tanya, kamu ada makan apa? Ya saya nggak makan babi. Tapi kamu makan di restoran sembarangan nggak? Iya kemarin, di mana? Di situ. Oh, itu restoran kayak dukun. Saya lewat situ kelihatan gelap. Restorannya gelap gitu. Pakai dukun. Dukun kalau mau majuin laku makanannya itu pakai jin. Jin itu selalu, jin jahat selalu menggunakan barang-barang yang bau, yang kotor. Itu dukun tuh pakai ilmu pelet atau apa itu semua pakai barang kotor. Pakai darah head, darah nipas, darah anjing hitam.
darah ayam hitam. Nah, itu jadi jangan masuk restoran sembarangan. Biar orang Islam juga kalau yang nggak ngerti agama, dia ke dukun juga. Dukun pakai najis-najis. Itu makanan jin jahat, najis makanannya. Telur busuk. Kasih telur busuk suruh bunuh orang mau. Ya makanya iblis, setan itu. Jadi hati-hati di zaman sekarang sudah. Jangan makan di restoran sembarangan. Yang kenal-kenal orang baik-baik aja. Restoran orang Islam yang baik-baik banyak. Tapi kita bantu saudara kita sama-sama Islam biar laku gitu. Nah itu silaturahim, ntar itu ada bahasannya ya. Kita balik lagi soal nuzul Quran. Allah bikin manusia kita nih disediain bumi. Di bumi ada air. Kita hidup. Di bumi segala apa yang kita perlu Tuhan bikinin. Perlu air, dibikinin air. Malah air bekas kita pakai sama Tuhan dicuci, dinaikin ke atas. Ya kan? Air bekas yang udah di pelimpahan, ada di comberan di mana itu, dipelototin matahari, terbang ke atas, bersih. Dorong sama angin, suruh angin dorong gunung, mentok gunung sampai ke atas, kena dingin, turun airnya netes. Kenapa dibikin ke atas dulu? Supaya bersih. Kotorannya nggak ikut. Udah bersih di atas supaya turun ke bumi nggak bahaya, dicurah. Jadi hujan netes. Kalau nggak dicurah, turun hujannya udah beku kayak es gitu. Hah? Genteng pada pecah, kepala kita pecah. Jadi turunnya disiram. Itu kan Tuhan yang bikin begitu. Itu dia cuci air yang udah kita pakai, udah bekas kita minum, kuda minum, kucing minum, monyet minum, dia pipis terbang ke atas, kita minum gantian. Itu air bolak-balik. Dulu binatang minum, kita minum, tapi udah bersih, steril. Tuhan yang bersihin. Daur ulang. Terus manusia dibikinin daging, bikinin susu, segala yang kita butuh dibikinin. Terus dia suruh hidup, dah hidup semua. Kita nggak pakai agama, rusak orang, nggak ngerti mau ngapain hidup. Ya kan? Dikirimin agama, dikasih kitab, Al-Quran. Al-Quran kita buat apa itu? Buat hidup, bukan buat orang mati. Sekarang Al-Quran cuma dipakai buat gitu-gitu, baca udah. Kalau orang mati itu masih penting, ada orang mati baru cari Quran. Kenapa nyari Quran? Ada orang mati, ya kan gitu. Enggak lah, Quran buat dibaca di dunia. Nggak ngerti saja sudah penuh berkah, kitab mulia itu. Apalagi ngerti buat hidup. Sekarang kita sudah tidak ngikutin Al-Quran, lebih banyak percaya kepada katanya. Katanya banyak hoax, bohong. Di YouTube itu agama banyak separuh bohong, separuh benar. Nah milihnya gimana? Nanya. Bohong banyak. Ada maaf sebenarnya orang Islam jangan kita benci, cuma ada Islam yang nakal. Dia muncul di YouTube, ada yang mesti permasalahkan. Oh itu nggak boleh, haram, itu bid'ah, terus bid'ah, semua bid'ah. Jadi bukan dakwah dia itu, bikin kacau. Tapi maafin lah sudah, dia Islam juga. Ada yang bohong, ada lagi banyak. Udah, jadi kalau kita mau selamat ya begini ngaji, jadi tahu. Nah kita ngaji ini saya bawa Al-Quran. Sebab Al-Quran yang mesti kita percaya. Yang paling benar itu Al-Quran. Jangan lepas dari Al-Quran. Nabi udah pesan di hadisnya banyak sekali. Nanti di akhir zaman hati-hati kata Nabi. Ku tinggalkan dua pusaka, Al-Quran dan sunnahku. Satu lagi Al-Quran dan keluargaku. Pegang teguh. Itu udah. Quran, pelajarin Al-Quran. Kok Ustaz kita cukup dah dari ulama nih? Bagus, tapi kan ulama banyak. Kita nggak tahu ada yang benar ada yang enggak. Nah supaya nggak salah, ikutlah mengetahui Al-Quran. Banyak udah nyimpang dari Quran banyak. Mau saya kasih contoh mau? Ya, kalau lagi ada mulut ada rejab di masjid, lagi baca Quran, pembukaan baca Al-Quran, terus presiden datang atau ulama datang, pada bangun nggak?
Bangun kan? Hormatin ya. Tapi Al-Quran, kata Allah, jika Quran dibaca, duduk diam dengarkan. Ada nggak ayat itu? Ada. Iza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan. Nggak boleh bangun. Ini hormatin Allah lebih penting daripada hormatin ulama. Tuh, contoh. Sudah tidak mengikuti Al-Quran. Banyak, bukan itu aja banyak. Begitu dipelajari Al-Quran di zaman sekarang ini. Betul niatnya baik menghormati ulama, tapi menghormati ulama terbatas. Kalau sudah sama Allah, Allah dulu dong. Jelas ya? Contoh saja itu. Tapi jangan ribut. Saya juga pernah hadir gitu, maulid gitu di masjid. Ada ulama datang, saya duduk nggak diri, yang lain pada diri. Tuh diambil mic, Ustadz Zain berdiri, hormatin tamu, saya diam aja. Sampai 3 kali, saya bangun, saya baca Quran. Iza quri Al-Quran, jika Quran dibaca, duduk diam dengarkan. Diambil lagi katanya, bukan disuruh pidato, disuruh hormatin tamu. Saya suruh hormatin tamu, tapi kurang ajar sama Tuhan. Ayat Tuhan dibaca, saya tinggalin. Mana yang harus lebih dihormatin duluan? Allah apa orang? Nah itu. Jadi kadang-kadang sudah terbolak-terbalik kalau kita nggak pegang Al-Quran. Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah. Menghormatin ulama niatnya baik. Tapi ini Al-Quran. Kalau Al-Quran dibaca, diam. Nggak boleh ada yang bangun. Siapapun yang datang. Yang minta gitu Allah. Iza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, supaya dihormati, dia dapat rahmat ya. Hasil itu kembali Quran, itu aja dah tujuannya. Kalau masih nggak ngerti nggak apa-apa, baca Quran. Apalagi ini Ramadan ini, biarin ngantuk-ngantuk kurang tidur sebulan ini nggak apa-apa. Semenit berharga banget itu Ramadan ini. Apalagi ini 10 terakhir ini, jangan dibuang, semenit dibuang rugi. Nyari ngantuk nggak apa juga, ngantuk saya. Enak-enak aja nggak apa-apa. Ntar bisa kalau ngantuk tidur sendiri lah, di bangku juga tidur. Kalau malam Ramadan, waduh, rugi, semenit hilang rugi. Habis ngapain Ustaz? Terserah, mau sholat boleh, berapa rakaat sholat sunnah, nggak usah pakai nanya sholat apa namanya, sembah aja. Untuk begini aja deh, kalau nggak ngerti, saya niat sholat 2 rakaat, kurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wassalam. Biarin mereknya apa, gak masalah. Tuhan tuh tahu kok. Karena rindu sama Allah, karena pengen dekat sama Allah. Udah sholat 2 rakaat, nggak dibatasin kapan mau boleh. Malam tahajud boleh, sholatul lail boleh, tarawih boleh, semua boleh. Nah niat bahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab boleh pakai bahasa lain. Sebab sholat dimulai Allahu Akbar baru sholat. Sebelum Allahu Akbar belum sholat, bebas. Asal niat, mesti niat, tapi niatnya boleh pakai bahasa apa saja. Kalau bisa bahasa Arab lebih baik. Nawaitu rokaatin. Kalau salat witir niatnya apa? Nawaitu apa? Rokaatin apa? Hah? Rokaatan, bukan rokaten. Kalau rokaten 2 rokaat. Kalau witir 1. Jadi rokaatan. Tapi salah nggak apa-apa, karena itu belum masuk sholat. Sholat dibuka dengan takbir Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Jelas ya? Di hati boleh pakai suara boleh, tapi jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. Itu Ibn Taimiyah di kitab fatwanya itu jadi 24. Fatwa Ibn Taimiyah itu biangnya Wahabi, yang pertama bikin Wahabi itu dia tuh, Muhammad Ibn Taimiyah. Kalau orang baca usul ditegur sekali, 2 kali, 3 kali dia nggak mau juga, bunuh. Astagfirullah. Sebenarnya di fatwanya itu. Makanya jadi ISIS itu yang semua ngikut Ibn Taimiyah itu. Supaya tahu aja, supaya nanti anak-anaknya dijaga. Jadi udah manusia ini disiapin semua kebutuhannya, udara, air, semua ada. Yang kita perluin buat hidup Tuhan kasih. Manusia bisa bikin apa, Profesor? Nggak ada bisa. Semua makanan yang kita makan, minuman yang kita minum selain khamr, itu semua bikinan Allah, bukan manusia. Jadi kita makan nasi Tuhan, kita minum semua rezeki dari Tuhan.
napas oksigen dari Tuhan, mandi airnya dari Tuhan, semua alat-alat bikinan Tuhan. Tinggal kita di negeri Tuhan. Pantas kita ngelawan Tuhan. Ada ulama bilang siapa yang nggak mau sholat boleh, dengan syarat jangan tinggal di negeri Tuhan, cari negeri lain. Ada nggak tanah yang bukan bikinan Tuhan? Hah? Nggak ada. Kalau nggak mau jadi dekat sama Allah, jangan makan bikinan Tuhan. Ada nggak makanan yang bukan bikinan Tuhan? Nah, bilangin sama anak-anak tuh. Begitu. Nah sekarang kalau sudah disediain makan minum semua disediain, terus nggak ada ajaran, kita mau ngapain hidup? Makan minum tidur gitu. Maka itu bukan ke situ hidup, bukan untuk makan saja, bukan untuk minum. Maka dikirimin Nabi, Rasul, ada kitabnya. Buat hidup tuh ada Qur'annya, bimbingnya, membimbing hudan lil muttaqin. Jadi kita ikutin Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya. Nah setelah itu apa? Benda-benda Tuhan bikin buat manusia. Pohon dibikin buat manusia, boleh ditebang. Daunnya boleh dipakai. Kalau nggak mau dipakai, boleh nggak metik daun? Nggak boleh. Nebang pohon kalau nggak mau dipakai nggak boleh. Tuhan kasih buat dipakai, bukan buat dibuang. Mau dibuang mubazir, innal mubazirin kanu ikhwanus syayatin. Nah itu Islam begitu ngajarin kita. Allah kasih buat kita, dimanfaatin. Benda-benda, tumbuhan, hewan buat kita. Boleh dipotong kerbau, sapi, ayam, silakan potong. Dari Allah buat kita. Kalau kita bersyukur mau dikasih yang lebih enak lagi. Ayam nggak pakai goreng lagi, nggak pakai masak lagi, langsung jadi siap saji surga itu. Kalau bersyukur di sini, tuh, di sini disaring. Jadi hidup untuk itu. Makanya ada kitabnya, ada Al-Quran, ada Nabi. Jadi nggak bisa semau kita. Ikutin yang bikin hidup. Yang bikin hidup siapa? Allah. Kita hidup, dihidupin sama Dia, ya nurut sama Dia. Nah kemudian kata Allah, manusia dimuliakan, sangat mulia manusia ini, sangat terhormat. Laqad karramna bani Adam, itu ada di nomor 2 tuh, halaman 2. Ada ayat Quran, itu Quran, walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak cucu Adam, dimuliakan. Jadi bukan kita doang, orang lain mulia, maka itu orang lain dihormatin. Kita nggak boleh sembarangin orang, nggak boleh nganggap remeh orang lain. Pembantu kayak pekerja kayak siapapun, itu bikinan Allah, makhluk Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Manusia itu siapa aja, hatta yang bukan Islam, jahatnya yang tidak Islam nggak boleh kita hina. Kecuali perang, nggak boleh. Sebagai manusia, dia hamba Allah, kita hormatin. Apalagi yang Islam. Ada 3 hak. Hak famili, keluarga, famili, sepupu, misanan, itu hak dia untuk kita jaga kehormatannya. Ada hak tetangga, famili bukan tapi tetangga. Ada hak tetangga untuk kita jaga kehormatannya. Hak masyarakat. Nah sekarang yang jadi tetangga, famili juga, tetangga juga, Islam juga, 3 hak dia. Hak muslim sesama muslim apa? Ada fardu kifayah. Sakit ditengokin, meninggal diurusin. Mengurusin jenazah itu bukan kewajiban keluarga, fardu kifayah semua muslimin. Muslimin sama sesama muslim ada hak, ada kewajiban satu sama lain. Nah sekarang tetangga kita muslim, udah punya hak 1. Terus famili 2. Tetangga 3. Hak tetangga, hak famili, hak sama satu muslim. Itu semua orang harus dihormati. Ini ajaran Islam. Tetangga itu diwasiatkan sama Nabi seperti kayaknya udah kayak keluarga, mau dapat waris kata Nabi. Seolah-olah enggak, padahal begitu pentingnya menghormati tetangga itu. Bukan selamat pagi selamat siang. Menghormati itu artinya kita nggak mau ganggu dia, nggak mau ganggu dia. Dia lagi sekolah, lagi ribut, anaknya lagi belajar, buka radio TV jangan keras-keras. Kalau di tetangga itu lagi sakit, ada yang sakit keras itu kita mau ngawinin, tunda dulu.
tanggalnya supaya bareng, supaya tidak bareng. Pas kita ngawinin dia meninggal, kan nggak enak. Kan bisa dihitung, diperkirakan. Bikin tanggalnya itu tunggu dia sembuh dulu atau dia meninggal. Segitu jaga tuh rumah tetangga tuh begitu menjaga. Kalau ada cucu anak kita suka potek-potek daun kembang ke rumah tetangga, jaga. Jangan sampai buang kertas sampah ke rumah tetangga. Itu namanya hormati tetangga. Dan kita siap maafin kalau dia salah. Tapi kita jaga anak-anak kita tidak mengganggu. Itu ajaran Islam. Jarang, mungkin dengarnya baru dengar ya, kaget ya. Itu memang Islam begitu. Cuma nggak tahu kenapa nggak diajarin. Ini yang halaman 3, peringatan. Jangan sampai itu di neraka jahanam penuh orang-orang katanya punya hati tapi tidak paham, punya mata tapi tidak mengerti, tidak melihat, punya telinga tapi tidak ngerti apa yang didengar. Ayam dengar azan, dengar dia, kambing juga dengar, tapi paham nggak dia? Tidak paham. Kalau orang dengar azan nggak paham, sama sama hewan kan? Nah itu di halaman 3 tuh, ini buat ngajarin anak-anak. Di halaman 3 tuh ada Al-Quran seperti itu. Pada ngantuk semua. Begadang semalam, alhamdulillah, ibadah ya. Alhamdulillah, tahajud. Nanti malam lagi, nanti malam sih genap ya. Tapi genap juga ibadah terus. Tapi besok yang ganjil lebih lagi. Kalau orang dulu bilang selikur tadi malam ya. Iya. 2 likur malam 23 lagi tuh. 23 terus yang sangat menyakitkan tuh malam 27. Ibadah aja deh, jangan hitung-hitung mau dikasih bonus hadiahnya apa. Kejutan nanti. Pokoknya ibadah ya. Dekat Allah, mau ngadu, mau curhat, mau nangis di depan Allah sambil sujud, boleh semua, itu bagus. Itu amalan-amalan hati yang beramal, jangan mulut doang, hati. Ingat duduk di sejadah itu pertama bersyukur kepada Allah, bersyukur jadi orang Islam, kan tuh hidayah dari Allah. Jadi orang baik, sehat, bersyukur. Terima kasih Allah saya bisa mengenalmu, bisa menyembahmu, mengenal Rasulmu, mengenal Al-Quran. Terima kasih ya Allah, saya nggak tahu diri saya gimana kalau saya nggak Islam, kalau saya tidak ngerti Islam, saya makan babi, saya sekarang udah jadi Islam, terima kasih gitu Allah, sujud sama Allah. Minta dibimbing lagi, pakai bahasa Indonesia lah supaya khusyuk. Ya, taruh air kalau lagi ngaji, taruh air depan buat anak-anak minumin anak-anak. Yang kewajiban kita itu sekarang Bapak Ibu jaga anak-anak. Bapak Ibu insya Allah udah lulus lah, udah bagus lah. Anak-anak lah, jaga anak cucu. Itu udah, masya Allah, alhamdulillah. Nah Al-Quran ini itu di halaman 5 Allah turunkan Al-Quran, nazzalna zikra. Nazzalna ini yang tanzil nih, tanzil di halaman 5 itu. Inna nahnu nazzalna zikra, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu namanya Az-Zikir. Az-Zikir juga artinya Al-Quran. Al-Furqan juga Al-Quran. Lahana lahu fala hafizun, Allah akan melindunginya. Begini gara-garanya. Orang bilang Ustadz itu sekarang banyak Quran dibakar-bakar, banyak dibakar-bakar di Eropa di mana. Tapi di negeri itu orang Islam masuk berbondong-bondong, banyak orang masuk Islam di mana-mana sekarang. Tambah dimusuhin, tambah banyak yang masuk. Di India masuk beribu-ribu sekaligus. Di Belanda, di Inggris, di Jerman, di Prancis, di Amerika semua. Sampai di Amerika baru beli gereja buat jadi masjid. Kudu hari patungan arisan itu. Orang Islam ngumpulin uang gitu beli gereja, gereja dibeli. Sana gereja kosong, nggak ada orang Kristen di Amerika, di Eropa nggak ada, udah kosong semua gereja, dijualin. Di Belanda juga dijual, udah berarti jadi masjid. Di Inggris, di Prancis, orang yang pakai otak kebanyakan berpikir dia masuk Islam, akalnya itu masuk Islam. Nah kalau ada yang keluar dari Islam itu orang yang bodoh. Siapa Saifuddin namanya? Yang ngata-ngatain Islam tuh, auzubillah. Nah itu namanya Saifuddin. Arti Saifuddin pedang agama, tapi dia pedang bunuhin agama. Terbalik.
Auzubillah. Jadi Quran dijaga. Kenapa? Sebelum bakar Quran bakar. Kita bukan kesel dibakarnya, menghinanya. Kalau Quran nggak bisa dibakar. Itu yang dibakar kertas. Quran yang dihafal, orang Islam banyak yang hafal Quran. Anak-anak kecil hafal Quran sekarang, 7 tahun, 8 tahun udah hafal Quran. Nah, hapus. Si Samudin mau ngapus ayat, nah hapus deh. Di kepala kita ada Al-Fatihah paling enggak, ada enggak? Ada, enggak bisa, yang lain hafal, mana bisa dibakar. Biarin aja. Itu yang dia bakar Quran menghinanya. Kalau Qurannya enggak bisa hilang, dijaga Allah. Orang Islam pada hafal banyak. Di mana-mana hafal Quran. Kalau di Timur Tengah udah dari dulu, anak-anak 8 tahun, 7 tahun udah hafal. Udah dari kecil, di sini udah mulai itu. Tapi jangan hafal aja, paham juga, diajarin paham isinya. Tapi alhamdulillah kemajuan. Biarpun kita dengar yang nggak benar juga banyak, tapi kemajuan Islam luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak hafal Quran, dulu enggak kan? Sekarang hafal Quran. Sekolah-sekolah semua hafal Quran. Alhamdulillah. Pemahaman juga bagus. Persatuan umat ini kayaknya juga udah mulain, ya. Ya, Muhammadiyah itu udah jadi satu, udah gak ada masalah. Yang ribut yang berpolitik, yang jadi pimpinan berebut DPR lah begitu. Kalau rakyatnya gak ada masalah. Orang Muhammadiyah hadir di tempat NU, orang NU hadir di tempat Muhammadiyah. Jangan mau, kalau ada yang ngadu-ngadu jangan mau. Itu berjahat itu. Gak ada beda, muslimin semua. Mazhab yang ada ini semua baik. Kenapa sih mesti ngurusin mazhab? Dia udah sholat, udah syahadat, sudahlah. Terusan di akhirat. Musuh kita tuh Yahudi di Quran. Seorang yang paling benci kepada Islam al-Yahud, Yahudi, dan orang musyrik. Orang musyrik bunuhin orang Islam. Di Myanmar Buddha bunuhin orang Islam, di India Hindu bunuhin orang Islam. Itu Islam sama Islam nggak ada, diadu orang kafir. Nah, kita jangan mau diadu, jangan mau. Semua diadu itu, kadang dibayar semua itu. Nggak, tahulah orangnya, kita nggak usah sebut, itu dibayar itu. Nah, ini di halaman 6, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an, tidak ada ragu, tidak pernah ada kesalahan, hidayah bagi orang yang bertakwa. Jadi anak-anak diajarin mengenal Al-Qur'an. Cuman di sini mau diajarin apa ya? Al-Quran itu, apa yang disebut di Quran itu semua benar. Di Al-Quran ada cerita bisikan, orang bisik-bisik diceritain di Quran. Wartawan bisa nggak menceritain orang bisik? Orang berbisik diceritain, bisa nggak? Ya kan, mana kedengaran bisik, tapi Quran dengar. Allah dengar. Saudaranya Yusuf tuh waktu mau disebut bisik-bisik. Dah luar biasa Quran. Quran menyampaikan semua, apa-apa semua nggak pernah bisa disalahin. Orang kafir pelajari Quran mencari salahnya malah jadi masuk Islam. Banyak ditemuin, ada Profesor Roger Marudi. Dia belajar Islam, udah profesor, orang pintar di Prancis. Dia masuk Islam gara-gara satu ayat doang. Ayat menyebut di bawah laut ada ombak, ada gelombang, ada arus. Memang benar, dia ngerti otaknya jalan. Ini Nabi Muhammad nggak pernah ke laut. Kan riwayat Nabi dia nggak pernah ke laut, cuma di Mekah Madinah. Nggak pernah ke laut, kok ditahu di bawah laut ada arus. Masuk Islam. Dan lagi lihat di Quran di bawah laut ada api. Bang benar ada gunung api. Sebenarnya 1400 tahun yang lalu belum ada pengetahuan. Masuk Islam. Itu Quran isinya gitu. Mukjizat luar biasa. Macam-macam. Habis itu dia bilang segala berpasangan, benar semua berpasangan. Pohon berpasangan, suami istri. Tapi ada yang nggak kawin, nggak ketemu. Pohon belinjo nggak ketemu lewat angin yang serbuknya di bawah angin. Gitu. Ya gitu. Walhasil Quran menceritakan itu semua pengetahuan yang waktu itu belum ada. Itu mukjizat, dicari sampai sekarang salahnya nggak pernah ada salah. Jadi sedikit dari Quran ini apa? Al-Quran mengatakan orang yang beriman itu, kita di Alif Lam Mim dah semua tahu kan Alif Lam Mim. Di sini juga ada Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi, kitab tidak ada ragu-ragu, hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang bertakwa. Yang bertakwa siapa?
Quran yang nyebut. Kalau ini semua kan ngaku bertakwa itu kafir, itu sesat, yang bertakwa kami. Lihat di Quran aja. Jadi nggak usah ribut. Hudan lil muttaqin. Siapa itu? Allazina yuqimunas shalah. Terus punya shalah wa yutunas zakat. Percaya kepada hari akhir. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada rezeki yang ada diinfakkan. Terus ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah orang yang sudah dapat hidayat. Itulah orang yang bertakwa. Ya udah itu. Jadi nggak usah ribut, nggak usah ngapirkan yang lain. Kalau dia udah syahadat, udah sholat, udah puasa, udah zakat, ya udah beriman. Mau NU namanya, mau Muhammadiyah, kayak mau apa, jangan dikafirkan. Orang Islam ribut sama orang Islam terus dari sejak merdeka hampir genari nggak pernah menang, ya kan? Tangkepin melulu, dipojokin terus, ya pecah terus, berantem. Tukang hasutnya ada banyak, tukang ngomporin. Oh tuh aliran sesat tuh, aliran sesat tuh. Sesatnya di mana? Apanya yang sesat? Lihat dulu, jangan mau diadu. Sesama muslim harus bersatu, sama-sama membela agama, begitu. Itu nanti baca di rumah lah ya. Ini ada nih tuh, di halaman 9 tuh. Di bawah sekali itu tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan. Allah maha suci ya, membuat di langit itu banyak busway. Tapi bukan wasway. Benda-benda langit way. Artinya apa? Itu ada triliun-triliun benda langit, bintang-bintang segala macam, itu banyaknya nggak kehitung, banyak banget. Kita lihatnya sebesar kelereng ya, kecil ya. Itu karena jauh. Satu bintang ada yang 200 juta kali bumi gedenya. Bayangin, ini bumi gede, 200 juta kali terbang. Nah terbang sebanyak-banyak triliun-triliun nggak pernah tabrakan. Padahal nggak ada polisi lalu lintas malaikat gitu, lampu merah, lampu juga ada. Semuanya terbang, nggak pernah tabrakan. Karena setiap benda punya jalur sendiri, punya jalanan sendiri. Buruj namanya, wassama'i zatil buruj. Langit yang punya buruj. Ini tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan. Punya jalur. Jadi nggak tabrakan. Tapi terbang, ngebut, cepat banget. Yang nyetir cuma satu. Siapa? Allah. Bumi semua muter. Wa ja'ala fiha sirajan. Lihat tuh. Dan di sana dibikinin sirot. Sirot itu kalau bahasa Arab artinya lampu. Lampu di atas ada satu ya. Ini terang. Kita terang di luar tuh. Coba lihat keluar. Terang kan? Lampunya berapa ya? Satu. Terangnya sampai kemana? Setengah dunia terang. Ada yang nagih bayar nggak? Bayar terang siang nggak bayar kan? Ini bayar yang malam. Lihat ini satu ruangan berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak, segini doang, segini banyak. Tapi bumi ini lampunya satu, matahari, sirot tuh. Nah. Hah? Terang ya. Itu matahari ada tiangnya nggak? Ada tali gantung nggak? Kok nggak jatuh? Pernah dengar ada yang naik sana di servis? Matahari udah pernah servis belum? Udah jutaan tahun. Ada yang pernah ngaku bisa bikin matahari? Tuhan Buddha, Tuhan-Tuhan lain ngaku bikin matahari? Nggak ada. Cuma Allah Subhanahu wa taala di Quran itu disebutin. Allazi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha sirat. Sirat itu lampu. Terus lihat, komar itu bulan. Wa komar munir. Munir artinya diterangin. Subhanallah. Bikinin lampu itu matahari, bulan diterangin. Bulan diterangin. Artinya dibilang apa? Artinya bulan nggak punya sinar. Yang malam itu dari sinar matahari. Nabi Muhammad nggak pernah ke sana. Tahu dari mana Nabi Muhammad? 1400 tahun yang lalu belum ada orang ngerti itu. Kita aja masih kecil pikir bulan punya sinar sendiri. Nah, itu. Mujizat Quran ini satu aja nih. Kalau sampai 100 ayat-ayat begini coba kuat iman.
Cuman sayang ini nggak dipelajarin. Quran buat dibaca gitu. Kalau anak-anak sekolah diajarin ya, anak-anak yang udah SMP SMA, Bu kasih lihat, kasih tahu Bapak, biar imannya kuat bahwa dia buktiin Quran ini benar-benar mukjizat. Yakin dia, kita yakinkan pakai bukti. Ini baru satu. Cerita tentang air hujan, prosesnya, kejadian ada di Quran. Jadi Quran itu memang mukjizat. Buku-buku lain baru 50 tahun udah bahasanya aja udah nggak cocok. Bahasanya, ya kan? Ya udahlah, baca di rumah. Ini menjalin kasih ini maksudnya silaturahim. Silaturahim antara keluarga di halaman 1 itu. Silat hubungan rahim family. Keluarga dulu. Jadi marah-marahan satu rumah itu haram, dosa besar. Dosa besar. Bersaudara marahan lebih dari 3 hari itu udah dosa besar. Terus family. Rahim itu artinya family. Silaturahim itu hubungan family. Kalau di bahasa Indonesia silaturahmi itu umum ya. Tapi asal bahasa Quran rahim itu family. Putus hubungan family tidak boleh putus, kalau putus dosa besar. Dan hubungan family ini ada tanggung jawab. Kalau ada family miskin, family yang lain wajib membantu, wajib hukumnya membantu. Memberi sedekah dan zakat kepada family dulu, baru yang lain. Tapi bukan anak, bukan bapak. Saudara boleh, ponakan apa boleh, zakat, sedekah boleh. Malah utamain ke situ dulu. Bantu anak yatim disebut di Quran ada yatiman za makrobah, anak yatim yang kerabat, baru bantu yang lain. Ini harus tahu, berat nanti di akhirat. Yang mampu bantu yang tidak mampu. Family, walaupun dia marah, dia benci sama kita, itu urusan marah, urusan pribadi. Membantu urusannya sama Allah. Oh, kamu kok bantu kan dia musuhin kamu, itu urusan benci membenci, urusan itu urusan pribadi. Ini Allah yang suruh, biar dia marah tetap kita bantu. Family, sepupu, pisanan, anak pisanan masih itu. Jelas ya? Tolong sampaikan kepada yang lain, jangan sampai di akhirat nanti jadi urusan berat urusannya ini. Ibadah itu ada 2, ibadah sholat, ibadah puasa itu ibadah yang hubungan dengan Allah. Ada ibadah yang hubungan dengan manusia, hablum minan nas, hubungan dengan family, itu ada hukum wajib nafkah kalau ada family yang susah. Semoga jelas. Zakat pun ke family dulu, baru ke yang lain. Semoga jelas ya, saya udah sampein ya. Ini amanat dari Quran langsung. Itu dikutub tuh ayatnya tuh di halaman 2. Yang memutuskan hubungan family itu fasik, dosanya besar. Itu di halaman 3 saya sebut itu nafkah akorib, nafkah kepada family. Wajib memberi nafkah kepada keluarga baru family. Kalau keluarga di Quran di surat Al-Baqarah 223 apa 223 kalau nggak salah, wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Anak-anak yang lahir dengan ibunya wajib diberi nafkah bil ma'ruf. Jadi nggak ditentukan berapa, tapi bil ma'ruf, sesuai kemampuan. Kalau penghasilan gede, harus gede juga memberi kebutuhan hidup buat keluarga. Kalau penghasilan dikit ya kurang. Gitu. Jadi kalau nggak diukur nafkahnya sebulan sekian, agama nggak ngukur, diserah kepada kemampuan dan keadaan. Jelas ya? Itu nafkah family. Terus ini di halaman 4, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah menghormati, memuliakan tetangganya. Juga bagi yang melihara anak yatim itu wajib dimuliakan. Anak yatim yang dipelihara dimuliain, bukan dimanja, dimuliakan. Tidak diperlakukan seperti pembantu. Pembantu pun harus dihormati. Apalagi melihara anak yatim dimuliakan, dididik, dimanja. Kalau salah boleh diomelin, tapi dimuliakan. Itu ada tuh di halaman 4. Yatiman za makrobah, anak yatim yang kerabat harus dibantu.
Ya, halaman 5, tidak beriman sehingga kamu mencintai saudaramu sesama muslim seperti mencintai diri sendiri, apalagi saudara-saudara, kakak adik, itu harus. Artinya mencintai itu bukan mencintai fisik, itu enggak. Mencintai itu maksudnya apa yang kita suka buat diri kita diapain sama orang, kita lakukan dia seperti itu. Yang kita nggak suka pasti dia juga nggak suka. Kita mau dimaki orang suka nggak? Nggak suka kan? Nah, jangan maki dia. Dihina orang mau nggak? Kita kan nggak mau, ya jangan hina dia. Itu artinya mencintai di situ, ya. Muslim sesama muslim yang menyelamatkan orang lain dari kenakalan lidah dan tangannya. Nah, ini ada hubungan dengan Allah. Hablum minallah tuh halaman 6. Belajar mengenal Allah, sering mendengar kebesaran Allah. Mengenal Quran tadi, mendengar kebesaran Quran, itu yang mesti kita pelajari. Kenal maka cinta, nggak kenal tidak bisa cinta. Kenal Allah, kenal Al-Quran, kenal. Tadi kita sering bawa itu di sini. Alhamdulillah Ustaz-Ustaz lain juga memberikan pelajaran yang baik seperti itu. Kita hidup kan? Hidup. Kalau hidup berarti punya apa? Ruh, nyawa. Punya nyawa kan? Pernah lihat nyawanya? Kayak apa nyawa kita? Pernah lihat nggak? Tapi yakin ada kan? Ini kita napas nih. Berarti kan hidup. Hidup itu kan ada nyawa. Pernah lihat nyawanya? Apa warnanya? Bagaimana bentuknya? Kan nggak tahu. Tapi kita yakin ada. Jadi yakin beriman pada yang gaib. Sama nyawa kita sendiri. Ada memang. Angin ada nggak? Mana? Warnanya apa? Nggak ada warnanya. Bentuknya? Tapi benar ada. Ada, berasa kan? Nah, begitu juga Allah. Begitu juga Allah. Ada matahari, ada durian keluar dari tanah, ada jeruk keluar dari tanah, tanahnya sama, buahnya lain-lain. Pasti ada yang bikin. Matahari ada yang bikin. Matahari ada sebelum ada manusia. Berarti yang bikin matahari bukan manusia. Matahari udah ada, orang belum ada. Jadi yang bikin bukan orang. Nah, kalau bukan orang siapa yang bikin? Allah. Yakin kan? Yakin. Jadi yakinnya pakai otak. Masuk ke pikiran, masuk ke perasaan. Jangan bilang Allah ada katanya. Boleh sah nggak? Allah ada katanya, kata Ustadz ada Allah. Nggak sah. Asyhadu. Asyhadu itu apa artinya? Saya menyaksikan. Nah, kalau nggak ketemu Allah berani bilang menyaksikan? Menyaksikan ada buktinya. Ada matahari, ada kita. Yakin, pakai otak menyaksikannya. Otak menyaksikan adanya Allah. Yakin. Boleh nggak Allah ada katanya? Nggak bisa, nggak sah. Asyhadu. Yakin. Jadi berarti kita sering bertafakur, berpikir tentang kebesaran Allah. Hatta lagi makan telur, pikirin dari mana itu telur datangnya? Dari perut ayam. Kenapa dibungkus? Kalau nggak dibungkus, yang keluar yang hitam nggak dibungkus, karena yang hitam bukan buat dimakan. Berarti yang bikin ayam pinter. Yang buat manusia dibungkusin, coba sampai ke situ sayangnya manusia. Terus manusia makan telur, inget nggak sama yang bikin? Nah, itu kan sampai dibungkusin kayak gitu, coba deh. Ya kan? Nah, itu iman tuh di situ, berpikir pakai di otak. Iman adanya di otak, yakin, di perasaan, sama otak dan perasaan. Kalau belum masuk ke otak, imannya tipis, gampang hilang. Tapi kalau udah masuk otak, yakin, berani mati karena Allah. Itu. Ya, insyaallah waktu lain nanti kita ngasah otak supaya imannya tambah kuat, diasah. Kan itu dari Jawa ada budaya Jawa, asah, asih, asuh. Yang diasah apa? Golok diasah supaya tajam. Ini supaya tajam imannya,
dia sah. Memikirkan kebesaran Allah. Ntar kalau dia sah, punya asih, punya kasih sayang ke orang di sendiri. Kalau kita udah punya sayang ke orang, sayang, hati kita udah punya sayang ke orang, kita diasuh Allah. Mau diasuh Allah. Nah, itu yang namanya hidayah, dibimbing sama Allah, dituntun. Ini ada di sini siapa yang nuntun? Allah. Kalau nggak dituntun Allah nggak ngantuk, ngantuk, begadang kan? Iya kan? Nah, bersyukur udah disayang. Jelas ya? Tinggal sekarang kita asih kepada keluarga, kasih kepada keluarga dulu, pada anak. Mesti banyak ciumin anak, peluk. Habis setannya banyak, supaya dia nggak diculik sama setan, kita peluk, deketin. Anak sekarang berat, zaman sekarang. Jalan satu-satunya disayang. Anak-anak disayang, dipeluk, ditanya perlu apa, ajak berunding, ajak ngobrol, kayak temen gitu. Mau nggak mau, keadaan sudah lain. Tuh lihat tuh, yang digantung ke ibunya tuh, enak dia tuh. Ya itulah senangnya di situ, seperti itu. Manusia punya perasaan, butuh kasih sayang. Kita suka pelit memberi sayang, padahal nggak rugi. Hah? Kalau memberi sayang rugi nggak? Kenapa pelit? Ya, pada orang rumah, buat family, bahasa yang enak juga. Ini semua ajaran Nabi, ini ajaran Islam begini.